Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan ini saya akan membahas tentang servant leadership. Yang mana servant leadership digagas oleh Ken Blanchard dan Robert Kickringdiff. Servant leadership berarti kepemimpinan yang melayani, atau juga disebut dengan kepemimpinan yang melayani dengan sukarela. Ia melayani dengan sukarela kepada semua orang. Jika kita ambil arti perkata dari servant dan leadership, bisa dikatakan leadership berarti seorang pemimpin dengan tugas utamanya memimpin, sedangkan servant berarti pelayan yang dituntut untuk melayani. Yang mana servant leadership adalah budaya kepemimpinan, yang mana pemimpin tidak segan untuk melayani. Model kepemimpinan servant leadership tentunya ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang servant leadership. Di antaranya, yang pertama, empati. Seorang servant leader senantiasa untuk memahami dan berempati kepada orang lain. Pemimpin sudah seharusnya peka terhadap niat-niat baik dari orang-orang yang dilayaninya. Ia mempunyai empati dengan tidak memposisikan dirinya terlalu atas, sehingga seorang pemimpin bisa peka akan kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, mendengarkan atau listening. Seorang pemimpin sudah seyogyanya menjadi pendengar yang baik. Seorang pemimpin harus pandai dalam mendengar kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Yang mana servant leadership, pemimpin memahami kehendak pengikutnya. Yang ketiga, awareness atau kesadaran. Kesadaran ini memperkuat keefektifan seseorang sebagai pemimpin. Jika seorang pemimpin senantiasa sadar dari tindak tanduk yang ia lakukan, maka hal ini lebih daripada sekedar berjaga-jaga, melainkan lebih intens dengan situasi yang langsung dihadapinya. Yang keempat, komitmen. Yang mana komitmen ini ialah komitmen terhadap pertumbuhan orang-orang di sekitarnya. Seorang servant leader percaya bahwa pribadi-pribadi memiliki nilai intrinsik yang melampaui dalam diri mereka. Dengan demikian, servant leader memiliki komitmen yang berkaitan dengan pertumbuhan setiap individu dalam lembaganya. Yang kelima ada healing. Seorang pemimpin tak hanya sekedar memimpin, ia juga sebagai motivator bagi pengikutnya. Dengan motivasi yang ia berikan, dapat menyembuhkan hati-hati yang gusar yang dialami oleh pengikutnya. Yang keenam ada foresight, prediksi ke masa depan. Seorang pemimpin, ia mengambil pelajaran dari masa lalu dan memiliki tujuan jelas untuk masa yang akan datang. Yang ketujuh ada building. Mereka membangun komunitas, membangun tatanan lembaga dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dan mereka tidak mudah goyah dengan isu-isu tertentu pada individu anggota komunitas. Yang kedelapan ada penjaga. Seorang pemimpin adalah orang yang menjaga bawahannya dengan sebaik mungkin, agar mereka merasa damai dan dilindungi oleh pemimpin. Sudah sewajarnya seorang pemimpin menjaga bawahannya. Yang kesembilan ada menyediakan fasilitas. Penyediaan fasilitas juga seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Kenapa? Sebab dengan adanya fasilitas yang aman, maka bawahan dengan tenang pula melakukan tugas-tugasnya. Yang ke-10 ada sabar. Seorang pemimpin harus bersabar dalam menghadapi segala macam perilaku dari orang-orang bawahannya, yang mana pemimpin tidak boleh cepat marah
atau mencaci maki bawahannya bahkan dengan kata-kata kotor. Apalagi kata-kata tersebut bisa menyakiti perasaan orang. Yang terakhir, menjadi contoh. Sudah seyogyanya seorang pemimpin itu memberi contoh. Karena seorang pemimpin yang berada di atas dari fondasi-fondasi yang dimilikinya, maka para pengikut di bawahnya akan melihat tingkah laku pemimpin. Seorang servant leader, dia menjadi pemimpin yang langsung memberi contoh, seperti melayani. Maka secara langsung atau tidak langsung, pengikutnya bisa mengambil contoh dari seorang pemimpin tersebut. Kelebihan servant leadership ialah mereka memberi ruang untuk orang lain berkembang, dan mereka meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan memelihara pengikutnya. Kurangan servant leadership. Servant leadership mengganggu konsep hierarki. Kerendahan hati bisa saja dianggap sebagai kelemahan. Setelah beberapa penjelasan tersebut, mungkin ada pertanyaan, mengapa servant leadership? Mengapa saya memilih servant leadership? Menurut penelitian dari Edward Ness yang menerbitkan Washington Post pada 2013 mengatakan bahwa pemimpin dengan gaya servant berhasil menaikkan angka produktivitas kerja, dan dalam jangka panjang, pekerja yang puas menghasilkan pelayanan yang memuaskan pelanggan, sehingga berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Dari paparan ini saya mengatakan bahwa servant leadership bisa efektif dan efisien untuk kita lakukan selain memberi contoh secara langsung dan dengan sadar atau tidak sadar. Hal itu menjadi kita bisa membawa pengikut kita untuk melakukan hal yang serupa, karena manusia pada hakikatnya cenderung mencontoh, melihat contoh. Hati yang melayani bukan hanya sebagai seorang bos, namun ia menyadari bahwa ia juga sebagai seseorang yang melayani. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.